Sebenarnya kisah ini tak patut aku ceritakan. Namun, di sini aku berharap setidaknya kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyimaknya. Kisah yang terjadi 2 tahun yang lalu, saat suamiku membawa Dika, putra kandungnya ke rumah. Sebelumnya, perkenalkan namaku Mira. Aku seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun yang mempunyai 2 putra, Rico 10 tahun dan Ronald 8 tahun. Di usia kepala 4, aku masih aktif bekerja di kantor perpajakan. Sementara suamiku Wisnu, berusia 55 tahun, juga bekerja sebagai wakil direktur di salah satu perusahaan makanan di kotaku. Aku menikah dengan Mas Wisnu ketika dia sudah menjadi duda dengan 1 anak bernama Dika. Usianya 25 tahun. Semula Dika tinggal bersama ibunya di kota yang sama denganku. Namun karena ada masalah dengan keluarga, bahkan sampai berurusan dengan hukum, maka suamiku membawanya untuk tinggal bersama kami. Terhitung, sudah 3 bulan Dika tinggal di rumahku. Dika pada dasarnya pemuda yang baik dan cepat beradaptasi dengan lingkungan. Ia juga cepat sekali akrab dengan kedua putraku yang notabene adik tirinya. Ia bisa mengambil peran sebagai kakak bagi mereka. Dan kehadirannya membawa suasana baru bagi keluarga kecilku. Aku juga bisa lebih tenang bekerja di kantor. Karena ada yang menjaga rumah ketika aku dan suamiku bekerja. Dika ini seperti replika suamiku sewaktu muda, bahkan kalau boleh jujur, ia lebih ganteng karena ada perpaduan dengan wajah ibunya yang juga cantik menurutku. Sejauh ini penilaianku terhadapnya selalu baik. Sampai suatu ketika, ada satu insiden dan merubah penilaianku terhadapnya. Saat itu siang hari, aku pulang lebih awal karena merasa kurang fit. Pada jam 1 siang, biasanya Mbak Yati, pembantu di rumahku, sudah pulang karena memang kerjanya setengah hari. Tapi berbeda pada hari itu. Tampak sendalnya masih ada di teras, dan pintu depan tak terkunci. Awalnya, ku abaikan saja dan langsung masuk karena kepalaku juga pusing saat itu. Niatku ingin segera istirahat di kamar. Tapi mendadak langkahku terhenti tatkala mendengar suara aneh dari arah dapur. Tadinya aku tak begitu peduli, tapi semakin lama suara itu justru semakin menjadi. Merasa penasaran, aku lantas melangkah ke dapur. Namun apa yang ku dapati justru benar-benar membuatku tercengang. Tepat di tepi meja kompor, Mbak Yati tengah memejamkan mata sambil memanggil nama Dika. Bahkan kabinet negara tak berada pada jabatan kuasa, sementara Dika dengan semangatnya mendayung kendaraan menuju parkiran Mbak Yati yang ada di seberang. Saking kagetnya, aku sampai terpaku karena tak percaya. Bagaimana mungkin Mbak Yati yang bahkan lebih tua dariku bisa menyelesaikan masalahnya dengan putra tiriku itu? Dan yang paling membuatku heran, mereka sempat berbincang-bincang dengan bahasa yang cukup menantuang. Mas Dika wes sering yokoyongene, suara Mbak Yati dengan logat Jawanya. Belum Mbak, ya, baru masalah ini, sahut Dika cengengesan. Alah ngapu sih, ujar Mbok Yati sambil mencubitnya. Saat itu seharusnya aku menegur mereka, tapi kenyataannya aku justru kagum dengan ketangkasan putra tiriku itu. Tak ingin mereka mendengar, aku buru-buru menuju kamarku meski masih ada rasa penasaran. Aku mencoba melupakan apa yang tadi kudapati, meskipun bayang-bayang itu semakin menjadi-jadi. Singkatnya, beberapa malam sejak fenomena itu, aku malah jadi susah tidur. Masih tak menyangka Mbak Yati dan Dika bisa demikian di rumahku. Begitu depresinya kah Dika, sampai Mbok Yati yang menjadi pilihannya, pikirku. Hingga keesokan harinya, kebetulan Mas Wisnu suamiku ngajak anak-anak, termasuk Dika jalan-jalan ke taman kota menjelang siang. Aku beralasan ada tugas kantor, sehingga aku tak ikut dengan mereka. Pada kesempatan itu, aku menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Mbok Yati. Nada bicaraku sampai gemetar saat mulai bicara dengannya. Awalnya Mbak Yati pura-pura tak mengerti, tapi setelah dicecar dengan beberapa pertanyaan, akhirnya ia mengakui. Ia bahkan menangis dan meminta maaf khawatir aku akan memberhentikannya. Lawang Mas Dika dulu tonyonya, saya kan hanya bantu-bantu saja. Dari cerita Mbok Yati ada perasaan, miris bercampur kahet.
Karena ternyata Dika yang masih muda cenderung memilih yang lebih tua. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dika rupanya juga memendam kekagumannya padaku. Aku syok, tapi anehnya timbul juga niat baik dalam hati yang ingin juga seperti Mbak Yati. Entahlah, kenapa aku bisa begitu. Sepulangnya Mbok Yati dari rumahku, aku kembali melamunkan ucapannya tadi. Aku lantas mematut diri di depan cermin, dan mulai membandingkan diriku dengan pembantuku itu. Tampilanku memang jauh berbeda dengan Mbok Yati. Selain postur yang lebih baik, aku jauh lebih cantik. Apalagi orang tuaku juga masih dari etnis Tionghoa, membuat kulitku putih dan berseri. Entah kenapa aku jadi berpikir, mungkin tak ada salahnya jika aku mengarungi hal baru, tapi... mikirin apa aku ini? Dika kan putraku, mana mungkin aku... Batinku, sambil menggeleng menepis niat mulia itu. Berhari-hari aku mencoba melupakannya, namun nyatanya sia-sia. Bahkan, entah kenapa aku jadi salah tingkah saat berpapasan dengan Dika. Ada beragam perasaan yang aku sendiri bingung menjelaskannya. Rasa canggung, gugup dan juga penasaran menjadi satu dalam benakku. Dan hal itu semakin diperparah ketika ada satu peristiwa yang membuat jantungku dag-dig-dag sekaligus malu. Yaitu ketika pagi saat semua masih belum terjaga, aku yang baru saja selesai mandui, buru-buru berlari ke hamarku karena ada pertemuan di kantorku. Namun sayangnya, ketika hendak sampai di depan hamarku, aku justru terpeleset hampir jatuh. Entah secara kebetulan atau apa, Dika yang baru keluar dari hamarnya refleks menangkuapku. Alhasil kami saling menatap canggung. Namun yang membuatku malu, Hanwokku ikut jatuh dan otomatis Dika pun terpaku. Ujarnya memperhatikan fenomena alam semesta tersebut. Dengan segera aku satset, lalu segera menuju hamarku. Permisi. Ujarku salah tingkah. Tapi tiba-tiba Dika justru menaruh tanganku. Dika, ujarku. Ia hanya tersenyum lalu membiarkan aku berlalu. Sejak pagi itu pikiranku makin kalut. Selama di kantor, aku terus memikirkan hal itu. Bahkan ketika malam hari kami sekeluarga makan malam bersama, kudapati Dika beberapa kali menoleh ke arahku. Ia tersenyum, namun anehnya aku justru salah tingkah dan tersipu. Sebelumnya ia tak pernah seberani itu. Beruntung suami dan anak-anak sedang sibuk dengan makanan mereka, sehingga tak ada yang menyadari kejanggalan itu. Hingga hal yang aku khawatirkan itu akhirnya terjadi juga. Jumat pagi, mendadak suamiku ditugaskan keluar kota selama seminggu. Dan Sabtu paginya, 2 anakku juga pergi acara persami yang diadakan oleh sekolah. Malam harinya, setelah sarapan aku sengaja mengurung diri di hamar, berharap tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Apalagi saat itu hanya aku dan Dika di rumah. Aku bersantai di hamar sambil mengerjakan laporan kantor di laptopku. Sampai tak lama kemudian dering ponsel menghentikan pekerjaanku. Nampak di layar ponselku ada nomor tak dikenal mengirim pesan WhatsApp padaku. "Mak, lagi apa?" Aku terpaku pada foto profilnya, rupanya Dika, putra tiriku. "Kalau ada perlu, ngomong saja. Kita kan serumah," balasku. Bukannya membalas, Dika justru mengirim semua file yang membuatku berdewir saat itu. Sebuah jepretan hikmah dunia fana yang cukup membuat jantungku dag-digdog saat itu. Otomatis niat mulia yang selama ini kuredam timbul saat itu. Rasanya ingin aku menegurnya, tapi aku khawatir jika ia semakin berani nantinya. Akhirnya ku diamkan pesan itu, sengaja tak membalas dan memilih istirahat malam itu. Namun rupanya hingga dini hari aku tetap tak bisa memejamkan mataku. Pikiranku kembali kalut, apalagi sejak Dika mengirimkan pesan gambuar itu padaku. Aku jadi membayangkan, bagaimana jika Dika yang menyelesaikan masalah-masalahku. Apalagi akhir-akhir ini aku memang jarang mendapat siraman rohani dari Mas Wisnu. Selain itu, beberapa hari yang lalu Mas Wisnu juga memberitahu jika minggu depan Dika akan kuliah di luar negeri. Jadi kemungkinan kami tak akan bertemu kembali. Perang batinku sudah mulai tak rasional. Bahkan ada musibah banjir bandang yang datang saat mengingat Mbak Yati dan Dika waktu lalu. Hingga ingatan itu akhirnya memaksa langkah kakiku berjalan untuk menemui Dika saat itu.
Aku melangkah dan berhenti tepat di depan pintu hamarnya, lalu diam cukup lama sebelum akhirnya masuk. Tampak Dika terlelap, sementara aku yang sudah dilanda badai tsunami terus melangkah lalu duduk di sampingnya. Pikiranku sudah susah kujelaskan, apalagi netraku tertuju pada hikmah kehidupan fana di balik kabinet negara yang juga terlelap bersama sang penunggu. Entah dari mana datangnya tekad itu, tanpa sadar, aku mengambil hikmah dunia fana, lalu memberi sambutan lainnya. Sontak saja Dika kaget, ia terjaga dan tak percaya. Namun anehnya mendadak ia tersenyum setelah tahu jika aku yang hadir saat itu. Sejak kapan mama di sini? Tanyanya. Aku tak menjawab dan lebih terfokus pada bantuan bencana alam tersebut. Namun siapa yang mengira, sedetik kemudian, Dika justru beranjak dan menyambut niat mulia nan ceria tersebut. Aku yang semula kerja bakti, justru beralih menjadi bakti kerja. Dika mengambil anugerah yang kuasa yang berada di antara jabatan negara Indonesia, lalu memberi perhatian lainnya. Aku benar-benar tak percaya tapi ada perasaan gembira ria. Akhirnya harapan mulia tersebut tak hanya menjadi angan. Hingga pada saat Dika berjalan ke arah rerumputan pada Sahara Arabia, lantunan nada dering ponsel Nokia pun terdengar di sana. Rupanya selain tekun, Dika juga satset orangnya. Pantas saja Mbak Yati pembantuku semakin rajin kerja di rumahku. Beberapa langkah serta solusi disarankan untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Sementara aku menyiapkan nirwana. Hingga pada saat Dika meletakkan hikmah kehidupan dunia fana pada wadiahnya, ceramah rohani serta pidato presiden pun bergema di lapangan Negaram. Sungguh aku tak mengerti dengan pikiranku, ada rasa sesal tapi juga ada gembira ria. Tapi jika ku pikir-pikir, bukankah aku hanya sekedar membantu? Dan bukankah sebagai manusia kita harus saling membantu? Lagi pula minggu depan, Dika juga sudah tak di rumahku. Setelah melanjutkan kendaraan dengan volume sedang, akhirnya baik aku dan Dika pun tiba di parkiran dengan selamat sentosa. Dan saat itulah aku mendapatkan karcis yang selama ini aku tunggu-tunggu. Singkatnya, aku terdiam dan bingung cukup lama. Aku yang semula pede, mendadak gugup dan malu. Apalagi masalah tersebut berasal dariku. Maafin Mama Kak, seharusnya Mama, ujarku terhenti ketika Dika menimpali. Dika ngerti kok, Mak. Dika juga yang salah, sahutnya. Salah kenapa, Kak? Tanyaku walaupun sebenarnya aku tahu. Salah sudah mengagumi Mama, sahutnya. Mama sudah tahu kok, tapi nggak mungkin kan, Kak? Ujarku. Iya, Mak. Lagi pula sudah ada Papa dan anak-anak juga kan, Mak? Sahutnya menunduk. Iya, Kak. Mama yakin suatu saat nanti kamu pasti dapat yang lebih baik dari Mama. Dika hanya mengangguk, sementara aku dengan berat hati pergi meninggalkannya. Aku melangkah menuju hamar dengan membawa rasa sesal sekaligus perasaan yang sulit untuk kuartikan. Singkatnya, hari perpisahan itu pun akhirnya datang juga. Pagi itu, rencananya Dika berangkat ke bandara dengan diantar Mas Wisnu. Dia sudah berkemas dan bersiap untuk pergi. Dua putraku segera memeyuk abangnya itu saat berpamitan. Selanjutnya berpamitan padaku, yang juga berdiri di teras depan. Tentu saja perasaanku campur aduk, antara sedih, bersalah, tapi juga takut. Bukan takut suamiku akan mengetahuinya, tapi takut aku tak akan pernah lagi bertemu dengan putra tiriku itu. Dia memyuku untuk terakhir kalinya. Doain Dika ya, Ma, ujarnya dengan wajah sendu. Sementara suamiku, yang sudah menunggu di mobil, hanya tersenyum melihat perpisahan kami yang haru. Tanpa sadar aku menitikan air mata, mengingat semua yang tak akan mungkin terulang, dan mungkin akan menjadi kenangan. Singkatnya, sudah 2 bulan setelah kepergian Dika, hidup kami menjadi normal seperti biasanya. Namun yang berbeda, aku sering merasa mual dan pening tanpa sebab. Semula ku abaikan hal itu, tapi setelah 3 hari tak kunjung membaik, akhirnya aku memeriksakan diriku. Entah kenapa aku merasa ini akibat masalah di masa lalu. Apalagi Mas Wisnu, memang jarang sekali menunaikan kewajiban tersebut. Dan benar saja, setelah pemeriksaan tersebut aku dinyatakan hualim. Kendati demikian, aku tak begitu khawatir,
karena yakin nanti wajahnya akan mirip suamiku. Begitulah kisah yang kualami beberapa tahun yang lalu. Tentu saja kisah ini tak patut dicontoh dan ditiru. Di sini aku hanya membagi pengalamanku. Ambil positifnya dan buang jauh negatifnya. Dan semoga dengan kisah ini membuat kita lebih teguh imannya. Amin ya Rabbal Alamin.